aku tahu yang namanya rezeki sudah ada porsinya masing-masing gitu kan. Nggak ada yang tahu juga kalau ternyata aku sekarang yang awalnya dari beauty enthusiast, jadi dari customer tiba-tiba aku jadi owner brand skincare sendiri. Baru aku urusin di 2 Jika baunya dulu ya. Ada. anak boleh. Iya, soalnya aku belum berani ninggalin sendiri gitu kan, karena memang dia tuh berbeda ketek aku banget dan aku emang baru punya asisten rumah tangga, jadi masih penyesuaian. Sebenarnya sih banyak yang bilang, aduh mungkin lebay segala macam. Cuman gimana ya, dari kecil aku kan memang urus dia. Awalnya kan di apartemen, sekarang kan aku udah di rumah, jadi ada perbedaan lah. Jadi lebih kayak nanti kalau misalnya aku udah mantap ya mungkin ditinggalin sama aku atau susah. Berarti sekarang kamu urus sendiri, nggak ada yang Berdua bantu? sih. Sama suami? Enggak, sama ART yang tadi ada. Oh gitu. Udah gitu, cuman tetap masih aku bawa gitu karena jadwal sekolah suka bentrok sama jadwal siaran aku, jadi sekalian deh masuk gitu. Emang berapa tahun sih? Ini udah mau 4 tahun tante Om. Masih manja aja ya? Kenapa? Masih manja aja Ini ya? baru bangun tidur, tadi kan nemenin aku syuting, terus dia anteng, dia nggak nangis nggak segala macem. Ya udah dia pasti ikutan gitu, mau ikut momi ya. Kenapa nak? Udah bisa Dia apa bangun, aja? sayang. Udah bisa ngomong dan dia udah sekolah ya. Mantap sayang, mantap. Dia lebih cenderung terlihatnya apa emang keturunan Blasteran atau gimana sih? Oh, blasterannya loh dari suami aku. Jadi suami aku ada Belandanya. Gitu. Kalau aku kan Minang asli. Makanya nyanyinya kampungnya jadi mantap. Bosan saya lagu. Udah mulai kelihatan bakatnya belum sih? Udah sih, cuman ya namanya anak sekarang ya, anak milenial, anak generasi alpha ya sebutannya. Jadi dia masih yang kayak, oh itu mama aku ya, kayak gitu. Jadi memang masih, oh iya bentar ya. Ini udah sama mbak aku, jadi alhamdulillah sih masih terhandle. Jadi ya aku siaran setiap hari dari rumah kegiatannya, karena aku juga udah official jadi host streamer di beberapa program-program. Terus habis itu banyak terikat kontrak-kontrak buat nge-host, rata-rata aku sambil juga jualan skincare dagangan sendiri. Gitu. Kebetulan aku punya skincare. Jadi itu sambil ya, mohon maaf ya. Jadi emang gitulah, aku kalau bisa semuanya ikut jadi lebih tenang. Tapi untuk ya sinetron yang lebih stripping gitu Belum niat juga dan emang nggak suka sih awalnya, cuman nggak tahu kenapa. Nah memang kan yang namanya kita sebagai entertainer itu, mungkin teman-teman tahu aku sebagai penyanyi cilik, jadi semuanya mesti menyemangati mencoba. Aku kayak lebih condong nge-host, nge-moderator, atau ya pokoknya perbawelan yang jelas tuh aku doyan. Sama nyanyi udah gitu. Sebenarnya kalau mimpi aku dinyanyi, cuman kan apakah Cikita Medi masih lucu lagi? Nah, jadi ya mungkin aku lebih ke mencoba peruntungan di dunia host stream gitu kan, karena memang menurut aku untuk kita menghadapi resesi ini dengan kita memajukan juga bisnis orang, UMKM, company, itu akan membuat kita bertahan. Jadi kita lebih siap untuk menghadapi resesi, karena kan buat kita kayak aku sebagai host influencer ngebuka berkah buat orang lain. Cik, emang tadi ngerasa kayak apakah Cikita Medi nggak lucu lagi, itu jadi ketakutan makanya Oh, akhirnya sangat. nggak tembus, Awalnya nggak gitu. ngejalanin musik lagi. Betul banget, awalnya merasa seperti itu, tapi aku tahu yang namanya rezeki sudah ada porsinya masing-masing gitu kan. Nggak ada yang tahu juga kalau ternyata aku sekarang yang awalnya dari beauty enthusiast, jadi dari customer tiba-tiba aku jadi owner brand skincare sendiri. Baru aku urusin di 2021 kemarin, namanya Virologi by Cikita Medi. Jadi itu perjuangan banget, sambil juga aku mencoba peruntungan. Awalnya mungkin karena ngerasa nggak lucu lagi, jadi aku berpikir kayak ya udahlah apa aja aku kerjain gitu, karena memang aku berkaitan dengan doyan dengan public speaking, doyan dengan bersosialisasi gitu. Jadi segala hal aku coba. Tapi masih ada mimpi apa sih di musik dari Cikita Medi? Kalau di musik yang pastinya aku pengen jadi penyanyi dewasa, yang orang tahu Cikita kecil jadi Cikita Jumbo gitu kan. Jadi ya pengen jadi penyanyi, pengen punya konser sendiri. Kalau album sih dulu sempet, cuman mungkin karena memang aku juga waktu itu pas remaja kan masih belum fokus gitu kali ya. Jadi akhirnya jadi kayak oh jalan-jalan enggak. Cuman tapi tetap kalau misalnya ada tawaran sebagai host atau nyanyi, aku terima-terima aja. Jadi nggak menutup diri untuk di entertain lagi, karena entertain kan bisa apapun ya. Tapi suami dan teman-teman masih Mendukung karena aku sama suami aku kan beda ya, jadi bagian finance gitu pekerjaannya, dan akhirnya aku juga ikut gitu kan.
Jadi memang ya karena mungkin kita keluarga milenial juga yang nikahnya juga yang gimana nih, pasangan-pasangan muda yang ibaratnya kan 5 tahun pernikahan masih penjajakan nih kira-kira kita tuh akan bisa bersama gitu dalam satu visi misi apa gimana, karena kan memang suamiku kan memang non entertain gitu kan, jadi memang banyak menyesuaikan sama di akunya dan akhirnya kita jadi menyatu dan apapun kayak punya terlahir kerjaan baru juga gitu. Jadi kalau ya banyak yang bilang orang Padang itu harus jago dagang, nah mungkin dari situ aku coba kayak misalnya buka resto atau misalnya bikin frozen food atau misalnya bikin skincare. Nah itu salah satu mimpi aku ya. Jadi mimpi itu memang dari ngayal tapi diaplikasikan yang mungkin pada saat kita lagi kayak dihadapi resesi, dihadapi pandemi, itu semua jadi jalan gitu, karena mimpi-mimpi tersebut justru bakal jalan ketika kita tertekan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya kalau suami kan kantoran, nah akunya standby sebagai host atau ibu rumah tangga sekaligus, walaupun memang terkesan kayak aduh kayaknya semua lo kerjain segala macem, lo nggak bisa fokus dong kayak gitu. Tapi aku sih ngerasa pada saat kita menjadi ibu banyak hal-hal yang bisa kita lewati tanpa kesadaran kita, apalagi pas waktu misalnya kita lagi jalan gitu, lagi di bawah hektik kayak tiba-tiba aku dapat syuting aku terima, tiba-tiba aku dapat siaran aku terima, tiba-tiba aku harus jualan skincare aku kerjain, tiba-tiba aku harus nge-handle kerjaan bareng suami kerjain. Jadi di bulan-bulan ini aku ngerasa semua kerjaan aku dijalani bareng-bareng sama suami sama anak, dan untung ada ART yang udah merangkap suster juga, jadi ya lebih seneng aja bareng-bareng. Tapi fokusnya lagi kemana sih Cika? Sekarang itu fokusnya apa ya? Sekarang aku di bagian financial advisor juga gitu ya, bareng suami aku juga. Jadi ya bareng-bareng lah kayak gitu. Dan sampingannya ya hobinya masih suka nyanyi, ya masih suka MC, masih suka jadi moderator buat acara-acara khusus bisnis UMKM gitu ya, untuk memotivasi para ibu-ibu juga harus punya cuan sendiri. Gitu. Tapi lebih memilih untuk di bidang entertainment ini, milih-milih nggak sih untuk? Enggak. Kalau misalnya teman-teman ngeliat aku ya, kalau misalnya diajak masih inget sama stasiun TV atau semua teman-teman yang punya berkepentingan langsung sama jasa hiburan aku di bidang perbacotan Indonesia gitu ya, alias menjual barang-barang, ya aku pasti nggak milih gitu ya. Jadi kayak ya itulah salah satu kiat-kiat aku untuk yang namanya kalau kita hidup harus bersosialisasi, kita saling membutuhkan tapi membutuhkan di arah yang baik. Tapi untuk nyanyi sendiri sempat dikeluarkan ke anak-anaknya nggak sih? Nggak tahu ya bagaimana kalian melihat aku. Jadi memang kemarin itu aku sempet kayak di dunia entertain apa khususnya nyanyi gitu kan, aku sempet lah kayak dulu bikin album segala macam, jadi tetap produktif lah sempet di tahun 2008. Terus kemarin aku juga bikin single Kau Pantas, tapi memang waktu itu buat gift buat aku nikah, jadi gift buat ke suami, jadi sempet lah gitu. Masih juga berhubungan sama musisi-musisi. Dan tapi memang sekarang ini kalau teman-teman lihat aku seringnya nge-host marketplace atau enggak ya, kalau diundang di TV ya udah berarti orang masih ingat aku ya alhamdulillah. Jadi aku tuh nggak yang mau mantengin banget kayak wah aku harus terkenal lagi kayak dulu. Pasti masanya udah beda, dan apa ya, kesukaan orang terhadap aku tuh pas aku kecil, jadi aku kayak suka kayak ih kayaknya gue nggak lucu lagi deh gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah memberikan rezeki aku di dunia anak-anak, kayak misalnya masih suka suruh MC anak-anak, suka jadi perbadutan buat pesta anak gitu kan. Terus kemarin juga ada kayak kumpulan-kumpulan bikin festival lagu anak Nusantara buat tahun depan sama kayak Mama Ira, Maya Sofa dan semua angkatan-angkatan yang artis-artis cilik terdahulu, kita bikin festival tahun depan. Jadi masih banyak yang bisa dikerjain tanpa harus kadang-kadang aku berpikir kayak wih gimana sih cara terkenal lagi. Yang penting kita berkarya aja, mau terkenal atau enggak pasti apapun yang kita lakukan akan ninggalin jejak digital yang baik. Nggak ada ambisi untuk terkenal lagi kak? Kenapa? Nggak ada ambisi buat terkenal Enggak. lagi. Kenapa Enggak. kak? Jadi kayak apa ya? Gimana ya? Mungkin karena udah jadi seorang ibu prioritasnya bukan pingin terkenal lagi, tapi pingin menjadikan karya aku melegenda. Kalau misalnya mungkin teman-teman tahu pas kecil, oh ya Cikita nyanyinya apa sih? Mungkin orang masih ingat Kampungan Jody Mato, tahu lah kalau lagu itu dari Minang. Terus Kuku-Kuku, tahu lah si Cikita Medi itu dulu tuh susah banget potong kuku. Jadi mungkin orang tua lain bisa mengajarkan lagu anak ke anak sesuai dengan porsinya, itu aja sih. Jadi kalau buat ambisi ya itu pribadi orang-orang ya, tapi kalau aku sih ya namanya Allah kan nggak tidur, rezeki juga udah ada porsinya, jadi aku jalanin aja gitu. Tapi Kak Ciki hektik banget nih mencari cuan nih kan. Hektik kok, hektik banget. Kita kalau nggak ada cuan bagaimana buat hidup? Emang apa sih yang belum didapat dari sekarang? Yang belum didapat itu apa ya? Sebenarnya aku tuh pengen banget sih bikin klinik kecantikan gitu ya, sama spa gitu, satu tempat untuk wellness center di mana orang-orang yang hektik habis capek mereka ngerawat diri sendiri. Dan sekarang mungkin aku lagi mampunya memproduksi skincare gitu ya. Jadi memang aku bilang
belum ke arah sana karena memang masih banyak yang kayak kehektikan di bidang lain, kayak misalnya tiba-tiba kan sekarang apa-apa kan semua siaran dari rumah, jual-jualan online dari rumah tuh lagi bagus banget gitu. Jadi hektiknya di situ. Jadi aku nggak mau yang aku nggak mau ngelakuin sesuatu yang di luar batas kemampuan aku. Jadi aku juga nggak mau jadi aji mumpung semua aku terima, tapi aku mengabaikan tugas aku sebagai ibu dan istri. Oke, kita perbedaan lu sendiri kan nih sekarang nih lebih banyak bicara kan. Dulu kan lu pemalu ya kan. Kata siapa? Karena lucu kan Oh, lucu. iya. Jadi karena lu sudah speaking itu akhirnya membuat lu lebih cerewet daripada yang Oh, dulu. iya, pasti. Perubahan image itu seperti apa sih? Perubahan image. Tetap pada bilang kita tetap kecil, jadi aku bingung bagaimana merubah segmennya. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya di TV juga kayak mereka mengundang aku sebagai mantan penyanyi cilik, jadi aku nggak bisa menapik itu. Yang namanya label Cikita Media adalah si penyanyi kupu-kupu, ya udah oke, aku terima dengan lapang dada, dan itulah dari situlah aku berkembang, dan dari situlah aku kayak bersyukur, dari situ aku mudah untuk mendapatkan kerjaan apapun gitu. Tapi aku harus responsibel sama pekerjaan itu, dan mungkin bedanya kalau sekarang aku kenapa nggak mau terambisi banget untuk menjadi famous, karena kalau zaman dulu kan kita yang penyanyi-penyanyi itu dari produktivitas, dari album, prestasi gitu kan. Jadi ya sebawel-bawelnya aku, secempreng-cemprengan aku digunakanlah untuk menyanyi dan berucap yang baik. Nah, aja sih. Menghilangkan rasa image itu yang sebagai anak kecil gitu loh. Caranya adalah nge-hosting terus tiap hari, tapi tanpa pakai ini ya. Ini tiba-tiba ya karena memang kita menyesuaikan acaranya, jadi aku tetap kayak oke, menghilangkan image itu adalah bahwa aku adalah seorang ibu, dan yang aku promosikan itu adalah biasanya yang aku educate itu adalah tentang kehidupan sebagai ibu, sebagai ya cara milih popok yang baik atau baju-baju yang bagus menurut Momi Ciki. Nah, itu kan orang mau nggak mau kan dia menerima aku, oh Cikita Media udah 32 tahun punya anak satu, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan memang aku tidak bertumbuh, ya sudah, mungkin susunya kurang pas, atau memang karena ya dulu ya namanya anak dulu gitu ya, jadi kayak mungkin ya aku irit aja segini, nggak tinggi-tinggi. Tapi lu sendiri merasa terganggu gak sih dibilangnya Alhamdulillah. kecil terus, soalnya apa nggak kata kok segini mulu gitu. Alhamdulillah enggak. Walaupun yang lain-lain, yang teman-teman aku yang lain itu rata-rata terganggu, bahkan yang kayak stop manggil gue penyanyi cilik. Cuman ya udah, gue bersyukur aja orang-orang masih ingat aku sebagai penyanyi cilik, karena dari situ aku bisa berkembang dan dikenal orang. Oke, makasih.